teladan dalam kesederhanaan. Ketika politisi kita meminjam catatan najwa, takut kehilangan pamor kalau tidak glamor. Masa penjajahan Belanda itu Bung Hatta diasingkan 2 kali ke Bovendigul dan Banda Neira. Dan setelah Indonesia merdeka, setelah proklamasi yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta juga mengalami 2 kali pengasingan. Bung Hatta tidak lagi bisa sejalan dengan pemerintahan Soekarno sehingga ia mengasingkan diri. Daniel Dakidae menyebut sikap mengasingkan diri itu sebagai political exile. Dan Hatta sekali lagi diasingkan oleh pemerintah Orde Baru antara lain menjelang pemilu tahun 71. Cerita dibalik diasingkannya dalam tanda petik Hatta oleh pemerintah Orde Baru itu diceritakan oleh Juhaza, seorang diplomat senior Indonesia yang bertugas di Belanda. Jadi dia akan berteman baik dengan sekretaris pribadi Bung Hatta, bangsa negara yang menemani Bung Hatta dan istrinya berobat ke Belanda. Dia kepo, dia tanya kepada bangsa negara, itu Bung Hatta sakit apa ya? Kenapa ini lagi masa-masa sensitif seperti ini, di masa Orde Baru mau pemilu pertama kali itu Bung Hatta malah berobat ke Belanda? Apa jawaban bangsa negara? Bung Siri, berita ini hanya untuk Bung pribadi. Sebenarnya Bung Hatta sehat-sehat saja dan tidak ada keluhan. Beliau dan ibu diminta secara halus agar bersedia meninggalkan Indonesia untuk jalan-jalan dalam tanda petik, dan karena itu tidak hadir di tanah air selama pemilu dilangsungkan. Demikian cerita Juhazar dalam memoarnya Moralitas Informasi dalam Diplomasi. Saya kembali ke jam gadang lewat janjang 40 lagi. Janjang sampai puluh kalau kata orang Minang. Saya diberitahu oleh pengelola hotel Monopoli, kenalan baru saya, bahwa janjang 40 itu dihitung hanya jenjang yang kecil-kecil saja yang saya lewati. Pertama, selebihnya tidak dihitung. Di tengah jalan menuju ke atas ke jam gadang lagi ada mural Bapak Perfilman Indonesia Usmar Ismail, kelahiran Bukit Tinggi juga. Banyaklah tokoh-tokoh nasional zaman dulu yang dilahirkan di kota sejuk ini. Saya mampir dulu makan pisang panggang basantan kesukaan saya. Ini makanan tradisional. Saya 4 tahun lalu teman saya di Lili bertanya, di mana ini ada pisang panggang basantan. Ini dia ada kayak susu, tapi ini ada pisang panggang tidak pakai gula. Ini dari bapak atau kan itu ya kakek. Bung Hatta bicara pada tempatnya, berkata pada saatnya. Ia mundur ketika kedudukan dan wibawa pribadinya sebagai orang nomor 2 di Republik ini belum tertandingi. Ia adalah pejabat tertinggi di Indonesia yang pernah mundur atas inisiatif tersebut. Hatta teladan dalam kesederhanaan. Ketika politisi kita meminjam catatan najwa, takut kehilangan pamor kalau tidak glamor. Kamu tahu kan cerita tentang bagaimana Bung Hatta ingin punya sepatu Belly dan dia menggunting dan melipat iklan sepatu tersebut dan menyimpannya rapi di dalam dompetnya, dan itu baru ketahuan setelah beliau tiada. Wakil presiden loh tidak mampu membeli sepatu mahal. Bung Hatta adalah orang kedua dengan kualitas manusia pertama. Bung Hatta menunjukkan nggak penting
jadi orang nomor satu atau orang nomor dua, karena kursi kekuasaan itu cuma satu. Tidak perlu merebut atau meributkan kekuasaan yang cuma satu-satunya. Belajar dari Bung Hatta, membaca ulang Bung Hatta itu membawa kita pada refleksi, jadilah orang terbaik untuk setiap jenjang kehidupan. Tirulah Bung Hatta. Itulah sebabnya Bung Hatta ditangisi, benar-benar ditangisi ketika dia berpulang pada Maret